Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mela Sagita. Saya sebagai moderator dari kelompok 6. Yang terhormat Ibu Robia Astuti, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Teknik Analisis Data Penelitian Eksperimental yang beranggotakan saya sendiri Mela Sagita dengan NPM 119, lalu ada dia Jengrima Rahmatika dengan NPM 131, Yuditya Taskia Ramadhani dengan NPM 129, Khalifah Adinda Salsabila dengan NPM 125, lalu ada Jason Aldava Putra dengan NPM 201. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian penelitian eksperimental. Jadi, metode penelitian atau kegiatan yang dilakukan dengan cara sistematis dan terkontrol untuk menguji hipotesis atau menentukan hubungan sebab akibat antara variabel-variabel. Jadi, dikenal sejak awal abad ke-20 melalui eksperimen psikolog. Jadi, tujuannya untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap variabel tertentu. Selanjutnya yang ketiga yaitu menguji teori atau membentuk teori baru berdasarkan hasil eksperimen. Penelitian eksperimen ini sering digunakan untuk menguji validitas teori atau hipotesis yang sudah ada dengan melakukan eksperimen yang mengontrol variabel-variabel lain. Penelitian dapat melihat apakah hasil eksperimen mendukung atau bertentangan dengan teori tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimental sungguhan. Dari penelitian eksperimental sungguhan ini, ada 3 poin yang diterapkan dalam penelitian ini. Yang pertama ada melibatkan kelompok eksperimen dan kontrol. Fungsinya untuk membandingkan efek perlakuan dengan kondisi tanpa perlakuan. Dan yang kedua ada semua variabel selain perlakuan dikendalikan. Atau dengan kata lain, agar hasil hanya dipengaruhi oleh perlakuan, bukan faktor lain. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada mengutamakan validitas internal dan kontrol ketat. Fungsinya untuk fokus pada keakuratan hubungan sebab akibat dalam penelitian. Dan selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian eksperimental. Dan berikut adalah langkah-langkahnya. Ada studi literatur, identifikasi masalah, rumuskan hipotesis, definisikan variabel, rancang eksperimen, laksanakan eksperimen, olah dan analisis data, uji signifikasi, dan yang terakhir ada interpretasi hasil. Yang selanjutnya ada penelitian eksperimental semu. Yang pertama, tidak semua variabel dapat dikontrol. Yang kedua, validitas internal dan eksternal terbatas. Yang ketiga, cocok untuk kondisi lapangan nyata atau kuisi eksperimen. Nah, penelitian eksperimental semu dimaksud untuk memperoleh informasi tertentu berupa perakiraan informasi yang dapat diperoleh pada eksperimen yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan pada kondisi yang tidak memungkinkan mengontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. Aspek validitas internal dan eksternal yang seharusnya diperhatikan oleh peneliti dalam membuat rancangannya kurang menjadi titik tekan dalam makna bahwa peneliti bekerja dengan keterbatasan-keterbatasan itu. Yang selanjutnya ada contoh eksperimen semu. Yang pertama, efek kecepatan membaca terhadap pemahaman prosedur. Penelitian untuk menyelidiki efek kecepatan membaca mengenai prosedur perawatan pada 3 kelompok belajar mahasiswa keperawatan tanpa menentukan penempatan mereka pada perlakuan secara random berdasarkan tingkat kecerdasan, jenis kelamin, atau mengawasi waktu membaca mereka secara cermat. Yang kedua, ada efektivitas layanan komunikasi di bidang keperawatan. Penelitian untuk menilai tingkat efektivitas 3 jenis layanan komunikasi keperawatan, yaitu 1 arah, 2 arah, dan persuasif, jika perawat dapat secara sukarela melakukannya karena tertarik terhadap cara berkomunikasi di dalam bekerja. Yang ketiga, ada studi pendidikan dengan pretest dan posttest tanpa kontrol ketat. Penelitian dalam pendidikan keperawatan yang menggunakan tes awal dan tes akhir yang di dalamnya variabel-variabel seperti kematangan, efek pentasan, regresi statistik, dan adaptasi tidak dapat dihindari atau terlewat di dalam penelitian.
Saya akan menjelaskan mengenai karakteristik rancangan eksperimental. Yang pertama yaitu kontrol variabel secara ketat. Dalam eksperimen, semua variabel yang bukan variabel bebas atau terikat dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Tujuannya supaya perubahan yang terjadi pada variabel terikat murni disebabkan oleh variabel bebas, bukan oleh faktor lain. Contohnya, jumlah cahaya air dan jenis pot dikontrol agar tidak mempengaruhi pertumbuhan tanaman selain dari jenis pupuk. Yang kedua, adanya kelompok kontrol. Pengertiannya yaitu dalam eksperimen harus ada kelompok perbandingan yang tidak diberi perlakuan untuk mengetahui sejauh mana perubahan variabel bebas. Tujuannya mengetahui apakah hasil yang muncul benar-benar akibat perlakuan atau terjadi secara alami. Contohnya, kelompok tanaman yang tidak diberi pupuk berfungsi sebagai kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok yang diberi pupuk. Yang ketiga, pengontrolan variansi. Pengertiannya yaitu usaha untuk meminimalkan atau menyeimbangkan perbedaan yang tidak diinginkan dalam eksperimen agar hasilnya tidak bias. Tujuannya supaya hasil eksperimen tidak dipengaruhi oleh perbedaan yang tidak relevan, misalnya perbedaan kondisi lingkungan atau subjek. Contoh, semua tanaman ditanam di tempat yang sama dan dipilih dari bibit yang seragam agar tidak ada perubahan awal yang signifikan. Yang keempat, validitas internal dan eksternal penting. Validitas internal yaitu sejauh mana hasil eksperimen benar-benar disebabkan oleh variabel bebas, bukan faktor lain. Contohnya, jika tanaman tumbuh lebih cepat karena jenis pupuk, bukan karena lebih banyak sinar matahari, maka validitas internal tinggi. Validitas eksternal, sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasi ke situasi lain di luar eksperimen. Contoh, jika hasil eksperimen tentang pupuk pada tomat juga berlaku untuk petani di berbagai daerah, maka validitas eksternalnya tinggi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai variabel bebas atau independent variable. Variabel ini adalah variabel yang dimanipulasi atau diberi perlakuan oleh peneliti untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel lain. Contohnya dalam eksperimen tentang pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman, jenis pupuk adalah variabel bebas. Lalu yang kedua ada variabel terikat, dependent variable. Variabel ini adalah hasil atau efek yang diukur dalam eksperimen sebagai akibat dari perubahan variabel bebas. Contohnya, pertumbuhan tanaman, tinggi tanaman adalah variabel terikat karena dipengaruhi oleh jenis pupuk. Yang ketiga ada variabel moderator. Variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi kekuatan atau arah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Bisa memperkuat, memperlemah, atau mengubah hubungan tersebut. Contoh, jenis tanah bisa menjadi variabel moderator karena dapat mempengaruhi seberapa besar pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Yang keempat ada variabel kontrol. Variabel ini adalah variabel yang dikendalikan atau dijaga tetap selama eksperimen berlangsung agar tidak mempengaruhi hasil. Variabel tidak diberi perlakuan tapi diamati. Contoh jumlah air, cahaya matahari, atau ukuran pot dalam eksperimen pertumbuhan tanaman harus dikontrol agar lebih valid. Baik, saya diajar matematika dengan NPM 131 akan meneruskan materi terkait rancangan penelitian eksperimen, yaitu yang pertama ada true eksperimen atau eksperimen nyata, yaitu metode eksperimen yang memungkinkan pengendalian terhadap variabel independen dan randomisasi, sehingga dapat menghasilkan validitas internal yang tinggi. Adapun kelemahannya yaitu pada generalisasi hasil terutama dalam penelitian sosial. Yang kedua ada kuasi eksperimen atau eksperimen semu, yaitu metode eksperimen yang menggunakan penataan nyata atau real setting sehingga memungkinkan generalisasi lebih baik tetapi dengan konsekuensi randomisasi yang tidak sebaik rancangan eksperimen nyata. Dan yang ketiga itu ada pre-eksperimental, yaitu jika salah satu dari ketiga persyaratan tersebut tidak ada maka disebut dengan pre-eksperimental. Yang selanjutnya ada kriteria hubungan sebab akibat. Yang pertama ada relationship atau hubungan antar variabel yang berciri
Perubahan pada suatu variabel selalu diikuti oleh perubahan variabel lain secara sistematik. Yang kedua ada time sequence, atau yang dimaksud adalah perubahan variabel penyebab harus terjadi sebelum timbulnya perubahan pada variabel akibat. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah tidak tersedia penjelasan alternatif untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang sedang diteliti. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.